dan sudah menuju surga, maka bacalah Matius 27 ayat 53 ya. Sudah dibuka semua pintu-pintu tahanan di dalam alam maut sehingga mereka pergi ke kota kudus. Setelah Yesus itu naik ke surga, mereka pergi ke kota kudus. Itu yang bisa saya sampaikan, Goldian. Mari kita gas setelah ini ya. Terima kasih kawan-kawan atas kebaikan kalian semua ya. Gas Goldian ini. Silakan Goldian. Terima Bang Rud. Oke, thank you Le Rudy. Jadi saya mencatat 3 poin. Tadi teman-teman yang disampaikan Bang Rudy. Dan ini satu poin dan satu poin yang lain itu serba kontradiksi. Kenapa demikian? Coba perhatikan ya. Bang Rudy bilang itu ada 3 konsep keselamatan di dalam kekristenan. Ini direkam teman-teman, bisa kita putar ulang. Sedangkan orang-orang Kristen yang lain mayoritas hanya ada satu konsep, yakni terima Yesus. Bang Rudy bilang ada 3 cara. Yang pertama, kehidupan beragamaanmu harus lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ayo gimana itu? Ayo. Terus yang kedua teman-teman, Bang Rudy juga bilang bahwa Jesus sebagai konsep keselamatan tunggal, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Berbeda loh teman-teman. Apa yang disampaikan Yesus yang awal dikutip oleh Bang Rudy, sedangkan kita Islam sudah final. Tidak ada konsep keselamatan di luar daripada Muslim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir, maaf kata, dalam konsep iman kami Kristen dan Yahudi, itu tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Sedangkan orang ahli Taurat, orang Farisi dan lain sebagainya masih ada jalan. Terus yang ketiga, tadi terima Yesus bla 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 dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bang Rudy menyentuh tentang konsep dosa, walaupun agak sedikit ya. Soalnya gini teman-teman, dalam sudut pandang iman Kristen, ketika kita berbicara konsep keselamatan, hal yang menjadi fondasi itu adalah kejadian Adam jatuh dari dosa. Bang Rudy sama sekali tidak menyebut itu. Silahkan teman-teman cek, kalau teman-teman ke gereja, doktrin keselamatan daripada kekristenan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan. Ini aku sampaikan ulang. Lalu seluruh manusia itu menerima dosa dan upah dosa adalah maut. Yang jadi pertanyaan gini Bang Rudy, jikalau upah dosa adalah maut, kenapa Elia dan Henokh itu tidak termakan oleh maut? Upah dosa adalah maut, kenapa Elia dan Henokh tidak termakan oleh maut? Kalau semisal emang benar, harusnya Elia dan Henokh itu meninggal. Itu silakan cek. Lalu selanjutnya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang konsep keselamatan, harus kita pahami dulu, dalam kekristenan ini konsep keselamatan menurut Yesus atau konsep keselamatan menurut Saul Tarsus atau Paulus. Soalnya gini, di dalam Galatia 3 ayat 13 bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan terkutuk menanggung dosa seluruh manusia. Dan kalau teman-teman percaya dan mengikrarkan di mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, dia akan diselamatkan. Itu menurut Paulus, teman-teman. Perhatikan. Ada perbedaan konsep keselamatan menurut Yesus dan Paulus. Yesus dalam Matius 7 ayat 21, ketika dia menggambarkan kejadian di hari akhir, nanti bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Karena teman-teman, Yesus diutus selama 3,5 tahun itu hanya mengajarkan hukum Taurat dan keselamatan menurut orang Yahudi. Makanya Yesus bilang 1 titik iota dalam Matius 7 tidak akan dihilangkan di hukum Taurat, walau selama langit dan bumi itu gak akan hilang. Lalu tiba-tiba ada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 yang ngaku ketemu Yesus.
yang mengajarkan suatu hal yang berbeda. Jadi pertanyaan yang kedua, yang harus saya imani, karena ini berbeda, konsep keselamatan yang diajarkan Paulus, terima Yesus mati dan lain sebagainya, atau konsep keselamatan yang diajarkan Yesus, yakni melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Disunat. Dalam Kejadian 18 juga disebutkan. Lalu apa? Jangan menyembah Allah lain. Di dalam The Ten Commandment, jangan membuat patung dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, realitanya saya pas minggu kemarin itu ke gereja katedral cek, di sana banyak patung. Apakah Katolik nggak diselamatkan karena membuat patung? Terima kasih tepuk tangan. Iya. Mantap. Kita ribak ya. Ya, terima Goldian. Oke, terima kasih Goldian. Saya buat pertanyaan dulu sama kamu ya. Apakah Islam percaya takdir? Tolong dicatat, nanti kamu jawab. Dan apa sih takdir itu? Itu dulu pertama ya. Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa jalan keselamatan itu hanya Islam satu-satunya. Berarti benar bahwa Islam itu bukan untuk seluruh umat manusia. Islam itu hanya untuk orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat tidak bisa untuk Islam. Nah, ini perlu diketahui. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu bagi semua orang. Makanya ada Galatia 5 itu. Gak usah pun kau menyembah Yesus, asal kau mengikuti 9 buah roh itu. Tidak satu hukum pun menentang hal itu, termasuk hukum Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang mengajarkan 9 buah roh itu. Pahami dulu. Dan Yesus itu tidak pernah berkata untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus mengikut agama Kristen, agama lain. Tidak, hanya Yahudi yang dia katakan. Makanya Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Kenapa Yesus mengatakan dia datang memanggil orang berdosa? Dan ini kau jawab dulu Saru. Siapa di orang Islam yang tidak berdosa? Aku ingin tahu. Syukur-syukur kau bisa menyebutkan namanya. Dia tidak punya dosa. Ya. Kenapa? Tujuan kita ingin menguji apakah benar Islam itu jalan keselamatan. Jadi pertanyaan saya pertama, apakah kalian percaya takdir? Yang kedua, siapa orang Islam yang suci? Ada enggak di Islam yang suci? Saya mau ketahui. Yang ketiga, apakah Islam mengenal sudah ada manusia yang bangkit dari kematian? 3 itu ya. Nah, kalau di dalam agama Kristen kau mengatakan Paulus begini, enggak, Paulus tidak ada ikutan. Paulus itu kan hanya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian kau bilang lagi bahwa mengikuti perintah Bapa di sorga. Bapa di sorga mengatakan sunat. Betul. Sunat yang bagaimana? Kami kan mengikut sunat kepada Abraham dan keturunannya, juga kepada budak dan keturunannya. Lah, kalau aku sunat sekarang, bisa nggak aku buktikan aku keturunan Abraham? Bisa nggak aku buktikan aku keturunan budak Abraham? Kan sulit. Aku nggak tahu dari keturunan budak yang mana lagi. Kan begitu. Ya. Nah, baru yang terakhir, kau jangan lupa di Kejadian 34 itu ada satu lagi orang yang sunat, yakni pengikut si penjahat kelamin, yakni si Homer dan si Sikem. Dia memperkosa anaknya si Yakub. Dia juga disunat, tapi apa, hari ketiga dia kan dibunuh. Jadi jangan berbicara sunat kalau tidak paham konsepnya. Ya. Nah, kemudian apalagi yang tidak kami ikuti? Kami mengikuti, tapi kami tidak mampu. Makanya kami butuh juru selamat. Kalau kami mampu melaksanakan seluruh perintah Tuhan kami jadi orang suci. Makanya aku mau tahu siapa di dalam Islam yang melaksanakan 100% perintah Tuhan. Aku mau tahu. Ya, jadi 3 itu kau jawab dulu, nanti kau lihat. Nah, mengenai dosa waris itu sudah sering aku jelaskan. Kami hanya mewarisi dosa, upah maut adalah mate. Sudah. Kenapa Henok dan Elia tidak mate? Jawabnya sederhana, karena dia tidak punya dosa.
Yang mati itu semua orang berdosa. Makanya aku bilang di dalam ajaran Kristen ada manusia suci namanya Henok dan Elia. Dia tidak meninggoy. Kenapa dia tidak meninggoy? Karena dia tidak bisa hidup di bumi. Kalau dia hidup di bumi, maka dia wajib mati. Maka Tuhan harus mengangkat dia. Umur manusia sudah ditetapkan Tuhan pada masa itu. Tidak boleh lebih dari 1 hari, ya, di 1000 tahun. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa tidak boleh 1000 tahun? Ya karena itulah batas daripada hidupnya dosa itu. Kan sudah jelas, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Adam berdosa, umurnya 930 tahun. Metusala juga berdosa, umurnya 960-an tahun. Tidak akan pernah sampai 1000 tahun. Makanya Henok dan Elia tidak berdosa. Kalau dibiarkan di bumi, dia akan hidup terus melebihi 1 hari itu. Maka diangkat Tuhanlah dia ke sorga. Agar apa? Agar kutuk di Kejadian 3 ayat 19 tidak kena kepada dia. Nah, jawab ya Guldian yang aku bilang tadi ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, aku mau sampaikan kesalahan yang fatal yang dimani Bang Rudi. Bang Rudi ini gak bisa membedakan antara dosa asal dan dosa perbuatan. Seluruh Kristen sepakat seia sekata, yang mereka menganggap dirinya Kristen yang diilhami oleh Tuhan, bahwa seluruh manusia itu menerima dosa asal karena perbuatan Adam jatuh dari dosa. Jadi Bang Rudi, ketika Bang Rudi membicarakan Elia dan Henok itu tidak berdosa, itu kita sedang membicarakan dosa perbuatan. Sedangkan logiknya, ketika Adam jatuh dari dosa, anak cucu dan keturunan Adam Bang Rudi itu juga jatuh dalam dosa. Dan apa? Upah dosa adalah maut. Itu yang harus Bang Rudi pahami. Coba belajar lagi ke pendeta Bang Rudi. Harusnya Bang Rudi dimarahi. Contoh masalah dosa perbuatan ini. Dalam Yeskiel 18 ayat 20, di situ dikatakan, coba aku share ya. Coba baca ya. Kita kalau debat itu selalu pakai data. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang-orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan. Orang-orang fasik akan tertanggung atasnya. Kita nyambung ke Elia dan Henok. Ketika Tuhan berbicara di Yeskiel 18 ayat 20, itu berbicara tentang dosa asal atau dosa perbuatan. Coba silakan koreksi bapak-bapak pendeta, bapak-bapak pastor, bahwa Bang Rudi itu salah menyampaikan. Elia dan Henok tetap jatuh dalam dosa waris. Itulah keimanan yang kalian imani. Itu. Yang kedua, Bang Rudi coba menyangkal antara konsep keselamatan yang disampaikan Saul Tarsus dan yang disampaikan Yesus. Bang Rudi gak nyentuh poin jawaban yang aku sampaikan. Bang Rudi dan teman-teman Kristen yang lain, coba yang kalian percaya yang mana? Konsep keselamatan menurut Yesus yang secara jelas dan terang benderang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 30, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan yang berseru kepada ku Tuhan, Tuhan dan lain sebagainya, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Sedangkan Paulus bilang, kalau kalian percaya dengan iman Yesus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, kalian diselamatkan. Nanti nyampainya jangan circular reasoning. Oke, aku jawab tentang takdir. Apakah umat Islam percaya takdir? Percaya. Dalam konsep Islam, takdir itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu takdir mubram, yakni takdir mutlak, ketetapan dari Allah Ta'ala yang gak dapat diubah. Dalilnya mana? Ini aku buka ya. An-Nisa 178. Kata Allah, Ainama takunu yutrikumul mauta wala kuntum fi burujim musayyadah. Itu loh takdir yang tidak dapat diubah secara mutlak.
Tentang apa? Kematian yang akan mendatangimu. Walaupun kalian seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini sembunyi, bikin rumah anti peluru dan lain sebagainya. Ketika mati, sudah berada di ajalnya dan ketetapannya ditentukan oleh Allah. Itu yang gak bisa dirubah. Catat Bang Rudi. Terus apa? Dari mana kalian dilahirkan? Kapan kalian lahir? Itu takdirmu, Bram. Tetapi ada takdir yang dapat diubah dalam konsep Islam, yakni takdir mu'alaq. Ya walaupun ini nggak nyambung dengan tema yang Bang Rudi tanyain, ini instrumen tapi tetap aku sampaikan. Takdir mu'alaq itu apa teman-teman? Takdir yang kalau kita bersungguh-sungguh berikhtiar menjalankan itu bisa dirubah. Ayatnya di mana? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Coba kata Allah, lahuma akibatum min baini yadai wa min khalafi yahfadunahu min amrillah innallaha la yuhibbu ruma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunillah. Kata Allah apa? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Bang Rudi, singkatnya gini, Allah sudah menetapkan misalnya kita berada di bawah garis keturunan, maaf kata, orang-orang yang kurang mampu. Tetapi ketika kita berusaha, berikhtiar, maka kita akan mampu mengubah takdir kita. Itu yang difirmankan oleh Allah. Itu Bang Rudi. Oke, dua lagi enggak kau jawab tadi ya? Ya, kenapa? Sudah ada belum? Ya. Oke. Ya, nanti ku jawab ya. Pencet. Tunggu. Sabar. Nah, terima. Goldian, saya kan selalu mengatakan ada dua dosa. Satu dosa perbuatan, satu lagi ada dosa yang diwariskan, dosa asal. Dosa asal itu apa? Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Kematian itu adalah dosa asal. Ya, dosa asal mati itu terjadi dari apa? Dosa. Nah, Henok dan Elia tidak berdosa. Artinya apa? Dia tidak buat dosa perbuatan sehingga dia tidak terkena kutuk Kejadian 3 ayat 19. Adam, dia kena dosa perbuatan apa? Jangan kau sentuh buah ini, kan? Dilawannya. Itu perbuatan namanya. Baru dia dikutuk. Itulah namanya dosa yang kami wariskan sekarang. Jadi dosa kutuk itu timbul karena perbuatan dosa. Pahami dulu itu. Nah, Yeskiel 18 ayat 20 kau buat, ya itu kan jelas mengatakan dosa perbuatan tidak ditanggung. Memang betul. Mana pernah kami mengatakan dosa saya ditanggung anak saya? Enggak pernah itu. Ya. Dosa bapak saya tanggung, enggak pernah itu. Itu perbuatan tanggung masing-masing. Tetapi kami tidak bisa melepaskan dosa kutuk dari si Adam. Nah, kemudian saya tertarik mengenai takdir yang kau bilang. Dalam Islam ada dua takdir ya. Takdir yang tidak bisa diubah dan takdir yang bisa diubah. Kemudian kau mengatakan Allah tidak mengubah nasib suatu kaum. Di sini kau mau menunjukkan bahwa Tuhanmu itu tak akan mengubah apa-apa terhadap diri kalian. Tak akan diubah. Kan dibilang tidak akan mengubah nasib satu kaum. Jadi mau bagaimanapun kalian, Tuhan kalian tidak bisa mengubah nasib kalian. Makanya orang Islam, kalau dia sudah miskin, dia bilang, waduh, saya takdir saya ini, maka saya jadi pengemis. Kan banyak itu kita lihat orang bicara, gimana lah Pak, sudah takdir saya begini katanya. Tapi kita tidak bisa generalisir ya. Itu maksud saya beberapa oknum lah. Karena mereka tidak mengerti takdir itu dengan baik dan benar. Kalau kau percaya takdir, buat apa kau bertuhan? Buat apa kau menyembah Tuhan? Orang kau sudah ditakdirkan misalnya masuk surga. Buat apa kau bertuhan? Sama misalnya kau memeluk agama Islam dijamin masuk surga. Buat apa kau berbuat kebaikan? Kan sudah masuk surga, ngapain buat kebaikan lagi? Sementara kalian masih ngejar pahala. Artinya apa? Bahwa Islam itu bukan jalan keselamatan. Yang jalan keselamatan itu adalah pahala.
mati. Sekalipun kau Islam, kalau nggak ada pahala masuk surga nggak? Masuk, kau bilang. Kalau masuk surga ngapain buat kebaikan? Ngapain kejar pahala? Ya, hal-hal semacam ini kalian nggak paham. Nah, sekarang pertanyaanku tadi tolong jawab dua lagi. Yang pertama, apakah ada orang Islam yang suci? Atau ginilah, apakah ada orang di dalam Al-Quran yang suci? Baru yang kedua, apakah dia mati atau masih hidup atau sudah bangkit? Ya, apakah Islam mengenal kebangkitan sekarang ini atau menunggu hari akhir? Pahami dulu ya, apakah Islam mengenal kebangkitan hari akhir atau saat ini bisa bangkit? Kalau dari Kristen bisa bangkit. Ya. Aduh, sekarang aku tanya, aku lanjutkan lagi. Kemudian kau mengutip Matius 7 ayat 21 dan 23. Memang betul, tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Arti tidak setiap itu artinya apa? Bukan semuanya, tapi kalau setiap itu baru semuanya. Pahami kata-kata. Jangan kalian kira karena kalimat tidak setiap berarti semua orang yang bilang dia Tuhan tidak masuk sorga. Enggak tuh. Tidak setiap, kecuali bilang setiap orang yang mengatakan aku Tuhan itu akan tidak masuk surga. Itu baru. Kalau tidak setiap artinya itu dibagi. Paham ya Goldian ya? Nah, jadi semua sudah kujelaskan kenapa Henok dan Elia tidak mati, karena dia tidak berdosa. Andai kata dia buat dosa, maka terkenalah dia dosa waris itu, yakni apa? Kematian. Karena hukum kepada si Adam ada dua. Jangan kau sentuh buah ini. Itu hukum pertama, yakni perbuatan. Perbuatannya apa? Disentuhnya. Pada hari engkau memakannya, ini dosa yang diwariskan. Engkau akan binasa atau mati, engkau akan mati. Nah, ketika dia melawan Tuhan, maka dia mati. Elia tidak ada melawan Tuhan, maka dia tidak mati. Itu Goldian ya. Jawab dulu yang dua tadi Goldian. Ya, silakan. Wah, kalah kita kawan. Ayo gas. Bang Rudi, aku mau konfirmasi, Elia juga dapat dosa waris nggak? Coba. Tetot. Nggak bisa jawab. Konfirmasi aja, Elia dan Henok menerima dosa waris nggak? Nggak berani teman-teman. Elia sama Henok menerima dosa waris. Nanti ku jawab. Kau bicara dulu, nanti ku jawab. Meninggal teman-teman. Disuruhkan evaluasi nggak mau. Oke, ku jawab. Oke. Elia dan Henok tidak terkena dosa waris. Oke, kenapa tidak? Tunggu dulu, ku jawab. Kenapa? Kenapa tidak terkena dosa waris? Karena dia tidak berdosa. Dosa waris itu hanya kalau dia berdosa. Nah, kan ku bilang nanti aja ku jawab. Kalau nggak mau. Oke, teman-teman, di record ya. Ada dua orang di dalam sejarah kekristenan yang dikonfirmasi Bang Rudi secara langsung bahwa Elia dan Henok tidak menerima dosa waris. Aduh, ajaran sesat dari mana ini? Sedangkan Tuhan bilang semuanya manusia itu menerima upah dosa akan perilaku Adam. Oleh karenanya kamu harus memilih Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat agar kau dijamah masuk surga. Sedangkan Elia dan Henok, kok tiba-tiba dia tidak memiliki dosa maut? Oke. Bang Rudi, gini, tadi coba mengutip dalam surat Ar-Rod ya, bahwa Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum jikalau kaum atau dirimu sendiri itu mengubah nasibnya. Ini konsep ikhtiar atau konsep free will daripada Islam. Free will itu tentang kebebasan. Jika kita, maaf kata, terlahir kurang belajar dan lain sebagainya, kita malas-malasan,
apa yang kamu ikhtiarkan itu kurang, maka kamu akan jatuh ke dalam kemiskinan, dan itu adil. Sedangkan ketika kita berusaha sebaik mungkin menggunakan segala akal, kemampuan, dan tenaga kita, lalu kita menuju ke suatu suksesan di dunia, itulah adil. Makanya dibaca utuh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah selanjutnya apa? Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marodalahu. Kalau kau merubah nasibmu sendiri dengan berusaha dan berikhtiar, maka Allah akan menjabahi tepuk tangan. Lalu Bang Rudi tanya, siapa orang Islam yang suci? Dalam konsep iman kami, Bang Rudi, seluruh nabi itu terjaga dari dosa. Catat ya, terjaga dari dosa atau yang disebut maksum. Bahkan jangan hanya Nabi, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Di antaranya 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Sedangkan Yesus menjamin para rasul masuk surga enggak? Coba, pernah gak Yesus bilang, Petrus, kau di surga duduk di sebelah kanan dan lain ya. Paulus, kau di surga duduk di belakangku. Yakobus, kau di surga duduk di depanku. Bilang gitu gak? Coba. Sedangkan konsep di dalam Islam itu jelas. Tadi Bang Rudi bilang, bahwa Islam itu hanya diperuntukkan oleh orang Islam. Enggak, Bang Rudi. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Itulah yang diajarkan Islam. Tetapi ketika berita kebenaran ini telah sampai ke dalam kepala Bang Rudi, ke dalam hati Bang Rudi, lalu Bang Rudi menolak, ya udah, bagimu agamamu, pilihlah itu. Tetapi konsekuensinya Bang Rudi akan kekal di neraka selama-lamanya. Oke, itu ya. Tadi menarik bahwa Elia dan Henok tidak menerima dosa waris. Tepuk tangan. Sekarang gini, Bang Rudi, selain Elia dan... Satu lagi, jawab yang bangkit itu. Oke, masalah bangkit ya, bangkit dari kematian. Dalam konsep Islam, teman-teman, manusia bangkit dari kematian nanti di hari pertimbangan ya. Kalau sekarang nggak ada karena kita manusia biasa. Oke gitu. Bang Rudi, bagi yang baru mati dalam keimanan Kristen masuk surga atau enggak? Kalau dalam Islam semua manusia yang lahir itu fitrah. Kalau kulihal fitrah dan lain sebagainya. Itu tepuk tangan. Pencet. Wah kawan-kawan, tercapai kita tadi ya kali duanya. Ayo kasih mawarnya, lihat tulisannya. Oke. Goldian, kau tidak mengerti apa yang kumaksud. Dosa waris itu hanya berlaku kalau kita melawan firman Tuhan. Kalau ada dosa perbuatan, maka dosa waris itu ada. Kan sudah kujelaskan asal usul dosa. Jangan kau makan buah ini, maka dimakan si Adam, artinya kan dosa perbuatan. Setelah dia memakan, dia membuat dosa. Setelah dia membuat dosa, apa hukumannya? Engkau mati. Ya sama dengan kami, sama dengan Henok dan Elia. Henok dan Elia tidak melakukan dosa sehingga dia tidak mati. Itu aja kok susah sekali sih. Apakah dia begitu lahir punya dosa waris? Punya. Hanya saja dia tidak berdosa. Kalau dia berdosa, upah dosa adalah maut. Itulah dosa waris itu. Tapi kalau dia nggak berdosa, ya dia tidak mewarisi kematian. Paham nggak? Nah, kemudian kamu mengatakan apa lagi nih? 10 sahabat Nabi dijamin masuk ke surga. Saya tidak bicara tentang agama Islam dulu. Saya hanya bicara dalam kekristenan. Di dalam agama Kristen, Musa tidak berani menjanjikan orang ke surga. Kenapa? Karena dia tidak tahu ke surga apa ke mana-mana. Jangan itu, Henok dan Elia yang sudah masuk surga tidak bisa menjamin orang ke surga. Nah, bagaimana orang yang mati? Sama seperti saya nanti saya mati, terus saya jamini orang masuk surga. Kawan-kawan mawarnya 8 ya, beda-beda orang.
Masuk akal nggak di dalam kekristenan? Nggak masuk akal. Sedangkan Henok dan Elia yang sudah ke sorga tidak bisa menjamin orang masuk sorga. Yang bisa menjamin masuk orang ke sorga siapa? Hanya pemilik sorga. Siapa pemilik sorga? Tuhan Yesus. Paham itu, ya. Makanya kalau dia sama dengan saya, contoh Petrus mati sama dengan saya. Bagaimana Petrus mau menjamin saya ke surga? Dia saja dengan saya sama-sama mati. Kecuali dia tidak mati, dijaminnya saya ke surga, saya masih percaya. Tetapi kalau sama-sama mati, banyak kali cakap kau Petrus, kau aja mati. Kan itu yang kusampaikan kan. Nah kemudian, siapa yang dijamin Yesus masuk surga? Loh, 12 murid kan sudah dijamin dia. Engkau akan bersama-sama dengan aku duduk dalam kerajaan surga, makan dan minum. Waktu apa? Di Matius 26 itu, ayat 28. 28 dan 9 dan seterusnya. Terus apa lagi? Matius 19 ayat 28. Engkau akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi orang yang lain. Kan jelas itu. Nah, sekarang kita lihat, kamu mengatakan bahwa nanti orang muslim itu dibangkitkan hanya pada hari akhir. Sekarang belum ada satu muslim pun yang bangkit. Memang benar. Karena kalian tidak punya jalan keselamatan. Kebangkitan itu adalah bukti keselamatan. Nah, satu yang harus kau pertanggungjawabkan ini gini. Kau bilang belum ada orang yang Islam yang sudah bangkit. Kau percaya enggak peristiwa Isra dan Mi'raj? Menurutmu si Adam di langit ke-1 itu dalam wujud apa? Adam menurutkan mati, semua yang bernyawa pasti mati. Di langit kedua ada Yahya dan Isa. Di langit ketiga ada Yusuf, Yusuf ya. Keempat Idris. Di langit kelima ada siapa lagi? Hampir lupa aku tuh. Harun, sorry. Musa ke-6, 7 Ibrahim. Mereka itu kan semua sudah mati. Bisa nggak kau jelaskan mereka itu sudah bangkit atau belum? Ini penting. Islam sudah mengenal kebangkitan atau belum? Kalau di kami sudah ada jelas. Siapa yang bangkit yang sudah menuju surga? Yang pertama Yesus Kristus membuktikan itu. Kedua orang yang disalib di sebelah dia. Pada hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Pahami itu. Kemudian apa? Di Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat roh mereka yang mati martir, yang kepalanya terpenggal. Dia sudah berada di dalam kerajaan sorga. Lah kalian, bagaimana kau menjelaskan itu? Terus mengubah nasib. Ya Tuhan kalian tidak akan menolong kalian, itu aja intinya. Harus kalian sendiri yang merubah nasib kalian. Tuhan kalian nggak mau nolong. Kenapa dia nggak mau nolong? Kan sudah dijelaskan. Dia tidak akan mau menolong. Harus kalian sendiri mengubah nasib kalian. Kalau kami, Tuhan kami nolong kami. Makanya Israel itu selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan mereka menang. Oke. Terima kasih Goldian. Bentar, jangan di start. Teman-teman, jangan lupa juga tonton di channel Pengamat Debat Lintas Iman ya sebelum ganti semuanya. Tolong teman-teman ya, support aku di YouTube juga. Ini Bang Rudi ganteng sekali. Oke. Nanti linknya akan di TikTok lu. Di-mute Bang Rud. Ya, silakan. Circular reasoning lagi sahabat. Dari tadi itu mulu yang disampaikan. Gini. Bang Rudi akan menerima konsekuensi yang nyata bahwa kita Bang Rudi akan menampar Bang Rudi. Tadi ku rekam teman-teman. Bang Rudi bilang bahwa Elia dan Henok tidak menerima dosa waris. Coba apa yang dikatakan Saul Tarsus pencipta dosa waris. Baca. Ayo. Roma 5 ayat 12. Kena ini teman-teman. Ketabok. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Elia, Henok orang gak?
Kalau orang frasanya jangan semua tepuk tangan, selamat datang ke kebenaran. Kata Paulus, apa-apa sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Yang salah yang mana? Yang harus ku percaya, Bang Rudi, atau ucapan si Saul Tarsus? Enak gak ketampar sama kitabnya? Enak. Karena kalau Goldian ketika diskusi selalu bawa data dan fakta, selalu bernarasi tanpa adanya data. Itu yang pertama. Terus selanjutnya ya, apa tadi Bang Rudi menyampaikan? Iya Bang Rudi, bahwa di dalam konsep Islam manusia dibangkitkan nanti ketika hari penghakiman. Lalu Bang Rudi bertanya, Goldian, percaya peristiwa konsep Isra dan Mi'raj? Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, dinaikkan Allah ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, itu dalam penglihatan Bang Rudi dialog itu terjadi. Karena apa? Silakan cek teman-teman. Kunci sorga nanti akan dibuka setelah umat Nabi Muhammad dikumpulkan. Jadi yang masuk itu kita, umat Islam dulu. Habis itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa yang tidak kufur, yang tidak mentuhankan Nabi Isa, yang tidak menggantung Nabi Isa dan mempercayai Nabi Isa Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Umatnya Nabi Yosua, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, dan lain sebagainya. Itulah dalam Islam. Bang Rudi gak ngejawab. Bang Rudi, bagaimana keadaan bayi yang maaf teman-teman, ketika dia baru lahir, lalu dia meninggal dan belum mengikrarkan atau dibaptis, dia masuk surga atau masuk neraka? Kalau dalam Islam itu jelas, kita sepakat seia sekata maaf. Semisal nanti istri Bang Rudi melahirkan, mohon maaf, lalu kemudian ada peristiwa yang tidak diinginkan, anak Bang Rudi ketika bayi meninggal masuk surga. Karena fitrahnya manusia itu adalah tunduk kepada Allah. Jadi ketika dia belum balik, belum berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, belum mengenal yang namanya free will, hanya predetermination atau ketetapan yang diterimanya, maka dia tetap akan masuk surga walaupun terlahir dari orang tua yang kufrun. Gitu. Itu. Catat ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bang Rudi kan percaya bahwa dengan perbuatan itu tidak menjamin keselamatan kita. Tetapi Saul Tarsus berkata di dalam 1 Korintus 5 bahwa iman kepada Kristuslah kalian diselamatkan. Aku punya studi kasus Bang Rudi. Semisal Bang Rudi, ada orang Kristen percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga. Secara otomatis iman dia yang menyelamatkan dia. Tetapi ketika di dunia, kejahatan demi kejahatan yang dia lakukan, contoh, dia membunuh ratusan orang, dia memperkosa, dia menghamili, dan lain sebagainya. Apakah dia tetap masuk surga walaupun dia beriman kepada Yesus? Itu silahkan jawab. Makanya Bang Rudi, kenapa konsep di dalam Islam itu terbilang adil dan sangat fair oleh manusia yang berakal? Ketika Bang Rudi berbuat jahat, maka kejahatan Bang Rudi itu nanti akan mendapatkan balasan. Dan ketika kebaikan sebiji zarah pun Bang Rudi lakukan, maka Bang Rudi tetap akan mendapatkan ganjaran. Dan itu konsep keadilan, tepuk tangan. Berbeda dengan sistem silakan dijawab. Tap layar teman-teman. Ayo, tap layar. Iya. Tunggu muncul. Nah, silakan gue lihat. Ya, terima kasih. Goldian bingung kawan. Dibilangnya saya apa tadi circle kayak putar-putar, saya nggak putar. Kau yang putar bertanya. Aku sudah jelaskan, dosa itu ada dua. Yang pertama dosa perbuatan, yang kedua upah dosa. Adam itu menyentuh pohon itu dosa perbuatan, dia memakan.
Kemudian akibat perbuatan dia apa? Mati. Jangan kau sentuh pohon ini. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Perbuatannya menyentuh dan upahnya mati. Sama dengan Henok dan Elia. Henok dan Elia kan belum ada buat dosa. Makanya tidak kena dia. Dan dia tidak boleh hidup di bumi. Kenapa? Dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Kejadian 3 ayat 19. Makanya dia terbawa ke surga. Nah, kemudian kau ambil Roma 5 ayat 12. Kau baca ayat 11. Dia berbicara tentang Yesus dan berbicara zaman Yesus. Di zaman Yesus itu memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bukan dibilangnya sejak dahulu kala. Enggak. Dia sedang menjelaskan ajaran Yesus. Kan ayat 11 kau baca tentang Yesus. Kecuali dia bilang sejak zaman dahulu kala. Gak ada. Tentu dia mengatakan itu kepada orang. Gak ada. Sama dengan sekarang kalau aku katakan, oleh Adam kita berdosa, semua manusia mati. Kalimatku semua itu kuperbuntukkan kepada orang yang hidup di zaman setelah Yesus. Paham ya? Ini harus kau pahami. Kemudian kau mengatakan di Sidratul Muntaha, kau nggak jawab itu sudah bangkit apa belum? Karena di situ di langit pertama ada Adam, di langit kedua Isa dan Yahya, ketiga Yusuf, keempat Idris, langit kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim. Itu kan sudah meninggal semua. Lah mereka di sana dalam bentuk apa? 4 lagi kawan, jangan lupa mawarnya 4 lagi. Jadi itu harus kau pahami. Dalam bentuk apa mereka di sana? Apakah mereka sudah dibangkitkan? Kau bilang nanti hari terakhir. Lah buktinya mereka sudah di sana. Mana yang benar? Pahami dulu itu. Nah, kemudian kau tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bagi seluruh umat manusia. Aku bilang tidak, hanya bagi umat Islam. Kalau memang bagi seluruh umat manusia, ya nggak perlu dong saya harus Islam. Tetapi kan tidak. Hanya untuk Islam lah Nabi Muhammad. Untuk orang di luar Islam nggak boleh. Keselamatan bagi dia itu hanya untuk Islam. Jangan kau bilang untuk semua umat manusia, enggak. Kalau untuk semua umat manusia, ngapain Hindu dan Buddha dikafirin dan Kristen juga dikafirkan? Kan untuk semua umat manusia. Itu yang untuk seluruh umat manusia itu Yesus. Makanya kau tidak pernah lihat Yesus mengkafir-kafirkan agama lain. Gak ada. Karena dia datang memanggil orang berdosa. Orang kafir itu adalah orang berdosa. Yesus juga untuk dia. Bukan hanya untuk orang Kristen. Itulah hebatnya Yesus kami. Kemudian coba kau buka nanti surah 48 ayat 2. Aku penasaran itu. Surah 48 ayat 2. Tulis nanti ya. Coba kau jawab apa dosa di situ yang dimaksud. Kemudian bayi. Loh, di Matius 19 ayat 14 kan dibilang anak-anak ini yang mempunyai kerajaan sorga. Terus kau bilang tadi kalau anak-anak belum balik itu dia masih masuk sorga kalau meninggoy. Berani nggak kau mempertahankan itu? Biar ku bilang anak itu ku kasih makan babi, masuk sorga apa enggak? Contoh anak Kristen belum balik, dia dari kecil sudah dikasih makan sup babi, sup anjay, masuk surga enggak? Itu harus kau pahami. Sejak kecil diajari dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Kan musyrik itu. Kalian itu nggak ngerti penempatan semuanya, asal nyap-nyap. Kalau di kami tidak ada bicara agama. Penting anak-anak itu, inilah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Karena anak-anak tidak punya namanya iri hati, dengki, sakit hati. Yang seperti itu nggak punya. Harus kau bedakan. Jadi kalian selalu mengatakan, wah anak-anak mati-mati surga sebelum balik. Balik itu umur berapa? 11, 12. Anak-anak orang Batak itu makan babi, banyak itu yang Kristen. Makan anjay, masuk surga enggak kalau dia mati? Yang benar aja. Oke. Wah, gantian kita golian.
Terima Bang Rud. Bang Rud, jadi gini, Nabi Muhammad SAW datang itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah memberikan syariat kepada manusia yang Dia ciptakan bahwa ada tatanan, ada jalan untuk masuk surga, mendapatkan konsep keselamatan, atau yang kita bicarakan yakni the life after death. Apa aja? Jadi kita lagi nggak berbicara konsep doketisme Tuhan, yang mana Tuhan hanya menciptakan, lalu Tuhan udah bodo amat. Dalam Islam gak gitu Bang Rud. Tetapi Allah Ta'ala bilang bahwa Quran dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Diturunkan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, lalu tukilan-tukilan atau perintah-perintah di dalam Quran, bagaimana cara masuk surga itu dijelaskan. Sama seperti Bang Rudi. Apakah iya ketika Bang Rudi klaim bahwa Yesus untuk seluruh umat manusia, ketika saya misalnya nggak dibaptis, apakah tetap diselamatkan? Itu nanti silahkan jawab. Apakah iya ketika Bang Rudi bilang Yesus untuk seluruh manusia, ketika saya dibaptis akan diselamatkan? Enggak. Bang Rudi coba nyerempet-nyerempet kata kafir. Bang Rudi, kata kafir di dalam Bible Bang Rudi ada, contoh di Galatia 2 ayat 14, di dalam Matius 5 ayat 22. Itu juga berbicara tentang kafir. Lalu Bang Rudi, ketika kita berbicara tentang konsep suci dalam perspektif bayi, Bang Rudi, yang dikatakan Yesus, saya sepakat, saya sekata bahwa fitrahnya bayi itu adalah suci dan dia yang mempunyai kerajaan Allah atau dia yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi yang dinarasikan Paulus itu berbeda. Silakan cek kenapa saya di awal bilang konsep keselamatan yang saya percaya ini dari Yesus atau Paulus. Sedangkan Paulus bilang kalau seluruh manusia Bang Rudi tak terkecuali. Dalam Roma 5:12 tadi sudah jelaskan semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi Bang Rudi bilang itu semasa Yesus. Ada bilang gitu? Nggak ada. Bang Rudi cuma menginterpretasikan ayat, sedangkan saya membaca ayat. Bang Rudi, Paulus bilang kalau kamu tidak percaya dengan mulutmu Yesus Tuhan dan dia dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, kalian tidak diselamatkan. Bang Rudi, bagaimana kondisinya ketika bayi yang masih belum bisa ngomong? Menurut Yesus saya sepakat, tapi menurut Paulus never go to hell, masuk ke neraka. Nah, makanya ada pola pandang dikotomi antara apa yang dikabarkan Yesus sama apa yang dikabarkan Paulus. Sedangkan umat muslim senada dan sekata bahwa kita itu dilarang meninggal kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Gak ada perselisihan. Oh, kamu gak hanya beriman bla 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 langsung masuk surga. No. Oke, berbicara tentang konsep keselamatan lagi. Ini teman-teman yang ingin ku kabarkan ke penonton. Penonton harus mau memilah dan memilih secara bijak mana keadilan yang ditawarkan dalam kedua agama ini. Yakni ketika kita di bawah kolong langit ini melakukan segala kehendak perintah Allah dan mengajarkan kebajikan lalu mencegah mereka kepada perbuatan yang mungkar, itulah keselamatan yang kita dapat. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan segolongan umat yakni kita menyeru dan mengerjakan kebaikan lalu melarang saudara di sekitar kita untuk tidak berbuat jahat dan kita beriman kepada Allah. Itu loh Bang Rudi yang adil. Coba Bang Rudi pikir, ketika Bang Rudi sudah capek-capek beriman kepada Yesus lalu berbuat segala kehendak Bapa, tiba-tiba ada saudara Bang Rudi yang juga beriman doang tapi melakukan kejahatan, sama-sama masuk surga, gimana? Itu tadi belum dijawab. Oleh karena itu Islam datang sebagai penyempurna dan membawakan ajaran yang adil. Itu masih ada putaran kebenaran. Kau jawabkan.
Enggak, kau jawabkan dulu yang tadi 48 ayat 2. Surah 48 ayat 2 jawab dulu. Oke, surat berapa? Surat berapa? 48 ayat 2. Oke, Dosanya itu apa sih? setelah ini aja waktu Bang Rudi itu. Enggak, ini aja masih ada kemenangan. Kan belum kupencet. 2 Surah menit. 48. Silakan. Ayat 2. Dosa apa itu? Oke. Oh iya, kenapa Bang Rudi? Apa yang ditanyakan? Ya jawab dosa apa itu. Baca dulu lah ayatnya, baru sebutkan dosanya Di sini apa. dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkharaja wa yatimma ni'matah 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukkan ke jalan yang lurus. Bang Rudi, perlu dicatat, ini aku jawab singkat. Nabi Muhammad, dia mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Dia masih manusia biasa. Maka Allah mengampunkan atasnya itu dosa-dosa yang lalu. Kira-kira itu. Silakan Bang Rudi lanjutkan. Yang akan datang kan ada. Dia sudah nabi. Apa dosanya? Coba jelaskan. Nanti aja, pencet dulu Bang Rudi. Karena aku mau bahas itu. Silakan. Ya udah, nggak apa-apa, di narasi udah aku jawab singkat, sama seperti Bang Rudi. Ayo. Enggak, yang akan datang apa? Kan enak kok, banyak waktu kok, aku hanya diam aja kok. Jawab dulu yang akan datang apa? Di sini Bang Rudi, kalau Bang Rudi cek dalam original teksnya itu nggak berbicara tentang Nabi Muhammad, tetapi dalam terjemahan emang dalam kurung Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad melakukan sesuatu nanti dia yang akan datang, maka ada konsep dalam Islam semua Nabi itu terjaga dari dosa. Ingat, catat, terjaga dari dosa, bukan berarti dia nggak berdosa. Kira-kira itu. Ayo. Nah. Oke, giliran aku. Memang kalau bicara sama orang ini nggak tahu apa yang dia ucapkan. Dibilangnya dosanya sebelum menjadi nabi. Lah, yang akan datang berarti kan sudah nabi. Masa nabi punya dosa yang akan datang? Akan datang itu kapan? Kan masih ada nanti kebangkitan, berarti masih ada dosanya. Kan masuk ke sorga juga, masih ada dosanya di sorga. Gimana sih kau arti kata yang akan datang? Kan akan datang. Nah begitu juga lah ketika kita bicara Roma tadi. Paulus tidak sedang berbicara kepada anak-anak, tapi kepada orang dewasa. Contoh sekarang aku bilang, mana ada lagi manusia yang bangkit hari ini? Semua manusia mati. Kan aku bilang semua manusia mati, karena aku bicara saat ini. Padahal Henok dan Elia ada bangkit. Bukan bangkit, ada yang tidak mati. Paham nggak kau maksudnya? Tapi kau nggak ngerti, kan baca ayat 11 aku bilang. Dia sedang berbicara kepada orang-orang itu, sama dengan saya berbicara sekarang. Mana ada lagi orang yang tidak mati? Aku bilang semua manusia sudah mati. Kenapa? Karena aku bicara saat ini, berlaku pada hukum saat ini. Memang semua manusia mati. Ya. Kemudian kalau di ajaran Kristen, Goldian, saya tidak akan percaya kepada orang yang punya dosa bisa membawa saya ke surga. Bagaimana pendosa bisa membawa orang ke surga? Yang benar aja kita berpikir waras lah. Ya. Tapi saya bicara tentang kekristenan. Sekalipun ada dosa setitik, dia tidak akan bisa membawa saya ke surga. Contoh Abraham. Abraham punya dosa, maka tidak bisa dia membawa saya ke surga. Dan saya tidak akan percaya Abraham bisa membawa saya ke surga. Gak mungkin seorang pendosa bisa membawa orang yang lain ke surga, gak mungkin. Jalannya gak ada. Wah, sekalipun dosanya sudah diampuni. Loh, diampuni apa gunanya? Tetap mati, menenggoi juga. Dalam ajaran Kristen, kalau menenggoi itu ada dosa. Jadi bagaimana? Saya bicara Kristen ya. Sekarang bicara kafir, memang ada di Bible, kafir ada. Tapi Yesus bilang apa? Jangan katakan saudaramu kafir, sebab engkau akan dibawa ke mahkamah agama. Nah itu. Baru apa lagi?
Kalian oh, baru kau bilang Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Kan sudah ku bilang, Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Islam. Untuk orang Hindu nggak mau Hindu menerima Muhammad. Untuk orang Buddha nggak mau orang Buddha menerima Muhammad. Untuk orang Kristen juga nggak mau menerima Muhammad. Ini harus kau pahami. Kalimat bagi seluruh umat manusia itu nggak perlu dia mengelompok-kelompokkan orang. Kalau dia mengelompokkan orang artinya bukan untuk semua orang, tetapi untuk golongannya. Ngerti nggak kau artinya bagi semua orang? Kalau Yesus tidak pernah mengelompokkan, aku datang memanggil orang berdosa. Makanya Yesus untuk orang Hindu yang berdosa, untuk orang Buddha yang berdosa, untuk orang Kristen yang berdosa, dan untuk semua orang yang berdosa. Lah Muhammad datang hanya untuk orang Islam. Kalau dia nggak Islam bisa enggak? Enggak. Makanya Muhammad tidak untuk orang Hindu, makanya dikatakan kafir. Paham nggak kau? Kemudian apa lagi? Oh, tidak dibaptis. Kamu katakan kalau orang tidak dibaptis bisa nggak masuk surga? Bisa. Ada nggak contohnya? Ada. Orang yang disalib di sebelah Yesus masuk surga kan? Dibaptis gak dia? Kan enggak. Ada nggak orang membaptis dia? Enggak. Kan sudah kubilang kita sama kau tadi jalan keselamatan. Kalau kau bisa melakukan 9 buah roh nggak perlu kau dibaptis-baptis. Permasalahannya memang tidak ada manusia yang sanggup melaksanakan itu. Orang yang disalib sebelah Yesus itu kan orang yang sangat-sangat beruntung. Dia tidak dibaptis itu. Paham ya? Nah, mengenai anak-anak, selama dia mulai dari sebelum balik dia menyembah Yesus, sampai mati dia menyembah Yesus, memang masuk surga. Kau bohong. Gak ada cerita itu. Terus dia makan babi masuk surga. Aduh, jangan bohonglah. Ya. Nah, dosa tadi itu kalau mau kau ulas-ulas lah. Bang, silakan. Dijawab bang, dijawab. Bang, aku kalau nggak percaya Yesus dan nggak dibaptis masuk surga nggak? Itu loh. Kalau kau bisa melaksanakan 9 buah roh bisa. Kalau kau bisa melebihi orang Yahudi bisa. Bang, dimarahin gereja bang bilang gitu. Siapa yang memarahi? Tunjukkan sama aku biar aku marahi balik. Bang, doktrin gereja bahkan sejak mula Katolik itu punya doktrin Escasilio bla bla dan lain sebagainya. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Bahkan gereja sekarang. Siapa bilang nggak ada? Orang Yahudi itu yang selamat. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke. Kalau mau menurut agama, Goldian, kalau mau mengikut agama, dia sudah mengatakan di Matius 5 ayat 20 harus bisa kita saingi Yahudi. Berarti kalau menurut gereja, agama, tapi ada yang nggak sanggup kan nggak sanggup. Berarti gereja kurang tepat ya? Gereja kurang tepat ya? Karena mereka tahu tidak ada yang sanggup. Ngerti nggak kau? 9 buah roh, ada nggak yang sanggup melaksanakan 9 buah roh? Nggak ada karena mati. Nah, silakan. Oke, di-mute dulu, teman-teman. Bang Rudi, kita satu putaran lagi ya. Aku, Bang Rudi, habis itu closing statement. Oke. Teman-teman, rekam, upload, kabarkan, share. Gereja salah. Jadi teman-teman, ada pernyataan dari seorang penginjil Bang Rudi bahwa ketika ada orang nggak dibaptis itu tetap bisa masuk surga. Tepuk tangan. Tek Kristen mana lagi yang harus kita percaya? Sedangkan teman-teman, aku nih kerjaanku pas kuliah, pas SMA ini masuk gereja. Aku ada videonya kemarin, aku baru aja ke gereja Mawar Saron. Kenapa? Di situ ingin melakukan diskusi tanya jawab, nanti ku upload. Dan yang mereka sampaikan, yang mereka kabarkan, kamu terima Yesus, ayo kita doain kamu dibaptis baru kamu diselamatkan, gitu loh. Ya. Jadi Bang Rudi coba menyampaikan ulang lagi, udah aku sampein. Bang Rudi, Nabi Muhammad itu untuk Bang Rudi juga, untuk seluruh manusia juga. Tetapi Bang Rudi, ketika Tuhan memberikan segala petunjuk lewat Al-Quran sebagai kalamullah, itu ada tatanan dan aturannya.
Tuhan ketika menciptakan manusia itu nggak bodoh amat, selesai udah lo gua ciptain, lo ngapa-ngapain itu urusan lo gitu. Sekarang aku mau tanya dan mau mengulas ya, ada nggak konsep kebebasan di dalam Kristen yang namanya free will? Kalau dalam Islam kan sudah aku jelasin. Dalam Islam ada yang namanya free will dan predetermination. Ketetapan dibagi menjadi dua, yakni ketetapan yang sifatnya mubram dan mu'alaf. Dan kita punya yang namanya kebebasan, yakni apa? Kita bebas beribadah apa yang kita mau. Kalau misal lu sholat, lu nggak sholat. Nah di Kristen itu ada nggak sih Bang Rudi? Soalnya apa? Ini nyambung yang namanya tentang konsep keselamatan. Atau jangan-jangan Bang Rudi malam ini sekarang debat sama aku itu udah ditetapin oleh Yesus, gak ada kehendak bebas daripada Jesus Christ gitu. Bang Rudi, aku bisa mengatakan dan bisa menyimpulkan ternyata Elia dan Henok itu lebih hebat daripada Yesus. Kenapa? Elia dan Henok, kata Bang Rudi, itu tidak menerima dosa asal. Padahal kata Paulus di Roma 5 ayat 12, semua manusia menerima dosa asal. Ada dua orang yang sudah diangkat ke sorga sebelum Yesus. Wow. Lalu Bang Rudi bilang, Bang Rudi nggak mampu diselamatin sama seorang yang di dalam dirinya masih ada dosa. Bang Rudi, coba Bang Rudi jelasin, ketika ada orang berzina, Bang Rudi pasti dengar cerita ini. Orang berzina datang kepada Yesus, lalu orang Yahudi nyaranin bahwa hukum di dalam Taurat itu harus dirajam. Yesus bilang, hanya rajamlah, tapi hanya orang yang tidak memiliki dosa dirajam. Kenapa saat itu Yesus yang kata Bang Rudi tidak memiliki dosa gak merajam perempuan yang berzina itu? Jelasin, apakah Yesus berdosa karena dia gak mampu melempar, ataukah Yesus punya dosa? Coba jelaskan. Nah itu, jadi sekali lagi aku sampaikan bahwa konsep di dalam Islam itu sangat dan benar-benar adil. Karena kita diuji dengan amal dan perbuatan kita. Coba Bang Rudi nanti konfirmasi apa iya iman dan perbuatan itu buta. Tetapi iman saja yang menyelamatkan kita. Dan perbuatan kita itu sama sekali gak menyelamatkan kita. Nah kalau iya, itu di mana letak keadilannya gitu. Oh ya teman-teman, dalam waktu semenit aku mau ngesumeri hasil diskusi kita, tapi ini belum closing statement. Ada berapa perbedaan ternyata dalam tubuh kekristenan itu sendiri yang tadi aku catat di awal teman-teman, bahwa menurut Bang Rudi ada 3 cara yang mana itu menuju keselamatan di dalam kekristenan. Yang pertama, ketika kehidupan beragamaanmu lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, menerima Yesus sebagai jalan dan kebenaran. Yang ketiga, beriman kepada Yesus. Nah, lalu aku bantah bahwa keselamatan yang disampaikan Yesus dan Paulus itu berbeda, sama sekali nggak dibahas. Kenapa? Kenapa nggak dibahas? Kenapa yang dibahas hanya yang dikatakan Yesus? Itu coba tolong dibahas ya. Coba, apa yang diutarakan Yesus sama apa yang diutarakan Paulus itu berbeda. Kemarin Bang Rudi udah mengingkari loh pas debat sama aku, Ibrani 2 ayat 7. Itu kan hanya nas-nas yang tertulis. Bang Rudi secara gak langsung mengingkari apa yang dikatakan Paulus. Oke, silakan Bang Rud. Oke, belum muncul. Ya, terima kasih Goldian. Goldian, kamu itu bermimpi bahwa kalian punya free will, kehendak bebas. Satu-satunya umat yang tidak punya free will ya umat Islam. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Kau baca Al-Quran, dikatakan apa? Allah yang membolak-balik hati manusia. Kalau sudah Allah yang membolak-balik berarti nggak punya free will dong. Ngerti kok maksudnya? Berarti semua di bawah kendali Allah. Sesudah itu apa lagi yang mau kau bilang? Ada takdir. Kalau kau bicara takdir itu nggak bicara free will. Takdir itu sudah ketetapan. Mau kemanapun kau lari nggak bisa. Kau ditakdirkan ke sorga. Ya buat apa kau bertuhan? Orang saya ditakdirkan ke sorga, free willnya nggak ada. Ngerti nggak kalian free will itu apa?
Selagi masih ada ketetapan, itu enggak free will. Yang membolak-balikkan hatimu itu Allah. Paham enggak kau? Kemudian kalian kau katakan bebas beribadah. Siapa bilang kalian bebas beribadah? Sedangkan kalian sholat aja sujudnya harus ke arah Mekah. Mana bisa kau membelakangi Mekah? Dari mana jalannya bebas beribadah kau bilang? Kalau kami bebas, kami mau berdoa ke arah sini bisa, ngelungging gini bisa ke atas. Gak ada halangan. Kalau kalian gak punya kebebasan, pahami dulu itu. Konsep daripada kalian adalah konsep tertutup yang tidak punya kebebasan. Pakaian gak boleh bebas. Untuk perempuan harus begini, bukan begini. Laki-laki harus cangkring, harus berjenggot, harus ini. Semuanya gak ada kebebasan. Kalau kami bebas, ngerti gak arti kebebasan? Tidak ada bagian tertentu yang bisa menghalanginya. Bebas-bebas saja, beribadah juga bebas. Kemudian apa? Gereja kau bilang, saya tidak pernah mengatakan gereja salah. Cuma saya bilang kalau ada orang yang mengatakan tadi, suruh datang ke saya, berdiskusi baik-baik dengan saya. Karena mereka tidak memahami apa konteks dari Yesus berbicara. Yesus tidak pernah berbicara Kristenlah jalan keselamatan, tidak ada. Yang jalan keselamatan itu Yahudi. Kemudian yang kedua apa? Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yang ketiga apa? 9 buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Cuman manusia tidak ada yang mampu melakukan. Makanya kami memilih ikut Yesus. Kenapa? Kami ibaratnya mengejar 9 buah roh, nggak sanggup, mati kami. Ya nggak ada yang menebus kami. Kami ikut misalnya Yahudi, nggak sanggup kami, mati kami. Kan sia-sia. Daripada kami buang keselamatan kami ikut Yahudi dengan 9 buah roh, nggak sanggup. Lebih bagus kami ikut Yesus. Yang nyata-nyata kami tidak sanggup, maka ditebus. Paham nggak? Kalau nanti kita bicara konsep penebusan dosa, bila tahu. Kemudian kau bilang, Elia dan Henok lebih hebat. Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini yang bisa hidup dari kematian. Kalau orang terangkat ke surga ada 2 orang. Tapi yang mati dan bangkit ke surga belum ada. Bahkan Nabi Muhammad pun belum bangkit dan belum ke surga. Gak sanggup Nabi Muhammad mengalahkan Yesus. Yesus sudah masuk surga loh. Itu harus kau pahami. Kemudian apa lagi? Zina. Kan dibilang di ayat itu, mereka mau menguji Yesus. Maka diambillah orang ini, dia tidak berzina, ditaruh di situ. Maka apa kata Yesus? Jikalau kau memiliki tidak merasa punya dosa, silakan lempar orang ini. Loh, Yesus kan tidak punya dosa. Orang yang diuji Yesus, masa yang diuji Yesus dia mempraktekkan? Ngerti kok maksudnya kan? Nah, kemudian apa? Perbuatanmu memang tidak menyelamatkan. Kami berusaha mati-matian berbuat baik. Kalau kami bisa berbuat baik 100%, kami seperti Henok dan Elia. Tapi kami buktinya mati. Artinya kami tidak sanggup melakukan itu. Makanya kami katakan perbuatan baik tidak bisa melewatkan kami dari kematian. Gak bisa. Makanya kami butuh juru selamat. Kemudian Ibrani 2 ayat 7. Mana ada saya bilang seperti yang saya bilang, di situ kan ada kalimatnya. Ada saya dengar dari orang lain. Kan itu kalimatnya. Berarti yang bicara kan bukan Paulus. Kan itu permasalahan kita kemarin. Tapi kau belum menjawab tadi itu ya. Tidak berani kau menjawab surah 48 ayat 2 itu. Ini penting kali loh. Karena biar kami paham. Ya. Jadi kawan-kawan, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kita nggak mampu perbuatan baik kita menutupi dosa kita, nggak mampu. Ibadah kita pun tak mampu kita, buktinya kita mati. Gitu. Ini closing Oke, berarti Bang. Ya, kau duluan. Oke. Silakan. Teman-teman, coba terima. Oke, teman-teman, biar dikira aku nggak takyah, aku tunjukin ini nampar banget bahwa di Kristen ternyata nggak ada yang namanya kehendak bebas atau free will. Silakan cek, oke? Kembali kameranya. Tadi Bang Rudi nyebut, oh di Islam nggak ada free will. Oh, coba. Di Yesaya 46 ayat 7.
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Jadi nasib mujur dan malangnya Bang Rudi itu sudah ditentukan. Gak bisa ngibul kan? Coba sekarang ya, di situ dikatakan juga dalam Efesus. Bentar. Enak gak tuh? Ya enak, ketampar. Efesus 4. Coba, Bang Rudi itu telah dipilih sejak purbakala. Udah ada ketetapan, udah ada determinasi sebelum Bang Rudi dilahirkan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tepuk tangan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Ayo, malu gak tuh? Bang Rudi, gini. Coba aku ngajak Bang Rudi reasoning, bernalar. Ketika udah ditentukan, ditetapkan, itu namanya bukan free will. Coba aku ngajak sikap lagi biar gak terjadi circular reasoning di dalam surat 42 tadi, ayat 2, surat 48, surat Al-Fat ayat 2 dikatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matah 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Nabi Muhammad. Yang dimaksud apa? Nabi Muhammad sebelum usia 40 tahun dia hanyalah manusia biasa, Bang Rudi, yang juga melakukan dosa. Tetapi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa. Makanya kata Allah, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus. Kira-kira itu ayatnya jelas dan Bang Rudi udah nerima keterangan. Teman-teman, sumeri atau kesimpulan diskusi ini sangat menarik. Ada beberapa fatwa-fatwa baru yang disampaikan Bang Rudi. Gereja itu semuanya nggak tahu. Kalau dia bilang bahwa hanya baptisan saja yang menyelamatkan, bahwa sini akan kuajari. Jadi masih ada kesepakatan mutlak antara Bang Rudi sama gereja. Makanya Bang Rudi itu benci kali sama gereja. Konsep keselamatan dalam Kristen yang kita dengar melalui penjelasan Bang Rudi itu sangat membingungkan dan serasa tidak ada keadilan. Karena tadi Bang Rudi menegaskan bahwa perbuatanmu itu gak mungkin menyelamatkanmu. Jadi ketika ada umat Kristen berbuat baik, suka beramal, suka ngasih perpuluhan, lalu disandingkan dengan umat Kristen yang beriman kepada Yesus dan dia dibangkitkan dan lain sebagainya, lalu kerjaannya dia mencuri, merampok, memperkosa, dua-duanya sama-sama setingkat, sederajat dan masuk kerajaan Allah. Itu konsep keselamatan dalam kekristenan. Sedangkan dalam Islam, ketika saya teman-teman melakukan ibadah 24 jam full non-stop, dan ada kawan saya yang kerjaannya maksiat dan juga beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, saya yang dulu masuk surga karena adil. Perbuatan saya sekecil apapun akan diberikan ganjaran, sedangkan perbuatan jahat sekecil apapun akan diberikan ganjaran. Oleh karena itu, jalan keselamatan yang adil itu ada dalam Islam. Makanya Islam, kata Allah, itu diimani dengan orang-orang yang pakai akal. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa Nabi Muhammad datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kita segolongan umat disebut sebagai Allah dengan umat terbaik. Kuntum khaira ummah uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yakni kita adalah golongan umat terbaik yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang memilih Islam sebagai jalan keselamatan dengan akal kita. Dan kata Allah sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Efesus berapa tadi? Efesus 1 ayat 4 dan 5. Itu nggak ada
ditentukan, udah ditetapkan. Ayo. Ya gereja-gereja kalian belajar lah, kalian kurang pinter. Ayo, lama kali. Pencet. Ya. Oke kawan-kawan ya. Karena ini sudah penutup, jadi ya nggak seseru tadi ya. Dan ya, saya ucapkan terima kasih dulu sama Goldian, terima kasih kepada penonton yang menonton diskusi ini, dan terima kasih kepada yang sudah memberi mawar-mawar koin itu ya, terima kasih. Dan inilah kita tiba sampai pada kesimpulan. Goldian ini memang lucu kawan ya. Dia mengatakan Muhammad itu dulu sebelum menjadi nabi berdosa karena dia manusia biasa. Berarti Muhammad itu dulu memang gak beragama Islam kawan. Itu membuktikannya kalau dia beragama Islam pasti gak punya dosa kawan. Tapi oleh Goldian, Muhammad sebelum menjadi nabi katanya berdosa karena dia manusia biasa ya. Nah yang kedua, dia yang dosanya yang akan datang ya tidak dijelaskan dia, yang dijelaskan kan yang masa lalu. Nah kemudian akan dijaga dari dosa katanya segala macam ya. Saya sudah cari di Quran, saya belum temukan Nabi Muhammad minta ampun sama Allah dan Allah mengampuni seperti Adam. Tidak ada. Saya sudah cari di mana dia bertobat, di mana dia minta ampun, tidak ada. Ya. Jadi itulah yang bisa aku bilang Goldian ya. Kemudian bahwa yang kau ambil di Efesus itu bicara tentang kami tidak punya kehendak bebas. Makanya baca ayat itu yang benar-benar dong. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam kasih Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Kristus loh. Pahami dulu. Jadi semua orang yang melaksanakan kasih Kristus memang dia sudah ditentukan dari sebelum ada untuk mendapat berkat rohani. Tapi kalau kita tidak melaksanakan kasih Kristus, kita nggak dapat berkat rohani. Jadi pilihannya ada dua. Kalau kau melaksanakan sejak semula, kita akan diberi hadiah berkat rohani namanya. Baca ayatnya itu ayat 5 ayat berapa 3 itu. Ya. Nah, yang betul itu kalau kau mau pakai akal, umat Islam itu mau ke surga dengan apa? Dengan pergi berhaji. Berarti orang miskin yang atau orang kaya yang nggak pernah berhaji nggak bisa ke surga dong. Mana adil? Karena pahala terbanyak itu ya di haji itu. Dengan apa lagi kamu ke surga? Oh dengan melaksanakan seluruh ajaran di Al-Quran. Orang puasa aja manusia banyak yang bolong-bolong. Bagaimana? Oh terus nggak adil dong. Yang punya kejahatan pernah membonoi, pernah melakukan pemerkosaan misalnya. Ah kalau dalam Kristen ya oke lah kau bilang itu kan. Masa Nabi yang melakukan halal? Aku bicara Kristen ya. Misalnya ada Nabi Kristen yang contoh Daud lah. Daud itu kan melakukan pemerkosaan. Masa saya harus cemburu kepada Daud? Kan dia Nabi kau bilang. Lah sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan. Kecuali kayak Yesus betul tidak punya dosa. Makanya di ajaran Kristen, orang pendosa tidak bisa menyelamatkan para pendosa. Orang dia aja berdosa. Bagaimana mau menyelamatkan pendosa? Pahami dulu konteksnya. Yang bisa menyelamatkan orang berdosa itu hanya Tuhan. Manusia pun nggak bisa. Henok dan Elia tidak punya dosa. Dia nggak bisa menyelamatkan orang. Makanya hanya Yesus yang bisa menyelamatkan karena dia adalah Tuhan. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Lah kalian nggak punya juru selamat. Bagaimana kalian mau ke surga? Wah kami bertobat. Adam aja bertobat diusir dari surga. Kurang apa lagi itu? Lah nama kau tidak tertulis di Al-Quran. Terus kau tiba-tiba mengatakan kau bertobat terus ke surga. Jalannya dari mana? Dengan apa? Oh Nabi kami menyelamatkan kami. Jalannya dari mana? Kalau di dalam agama Kristen, orang mati tidak bisa menyelamatkan orang mati. Bagaimana? Mama saya mati.
Mamak saya mau menyelamatkan saya, jalannya dari mana? Dia aja nggak bisa bangkit mamak saya. Bagaimana mamak saya mau menyelamatkan? Cobalah pakai otak dengan baik dan benar. Kalau saya percaya kenapa kepada Yesus, karena dia bangkit dan naik ke sorga. Hanya dia yang bisa mengalahkan alam maut, sehingga ada kebangkitan dari kematian dan ajar di alam menuju sorga. Lah ini mamak saya mati, masa saya percaya dia bisa menyelamatkan saya ke sorga? Jalannya dari mana? Oke, terima kasih Goldian ya. Nanti kita buat lagi bahasa lain. Nanti teman-teman Kristen yang kecewa Bang Ruzi jangan dimarahin ya, nanti Bang Ruzi marah-marah lagi, cepat tua nanti. Nah, apa-apa, aku orangnya kan selalu begitu, energik dan kontroversi. Oke Goldian, sampai jumpa ya. Oke Bang Ruzi, sampai jumpa, terima kasih ya. Siap, terima kasih Goldian. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung, kita selesaikan diskusi kita. Coba teman-teman, coba pahami dan perhatikan, silakan teman-teman yang pengen discuss naik. Bagaimana argumentasi dari seorang penginjil senior ketika membicarakan tentang konsep keselamatan? Teman-teman, dia menghina gereja yang sejak purbakala, sejak dulu itu udah ada. Coba terhitung. Baik. Bahkan dia mengaminkan ketika ada Kristen yang taat beribadah, sedekahnya oke, perpuluhannya oke, lalu disandingkan dengan Kristen yang beriman dengan Yesus, kerjaannya memperkosa, kerjaannya berzina, merampok dan mencuri, maka derajat dua orang itu sama dan sama-sama masuk surga. Coba. Keselamatan yang dikabarkan oleh Paulus yang mengimani Tuhan pernah digantung, masuk akal gak? Waras nggak? Ngawur kok ngawur? Itu fakta doktrin keselamatanmu, kok ngawur? Coba, di mana letak kengawuranku? Yang ku sampein ngawur di mana? Lalu dia bilang, teman-teman, Elia dan Henok nggak nerima dosa asal. Doktrin baru itu dalam tubuh kekristenan.